Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 4 Agustus 2023. Kita bersyukur karena Bapa kita Tuhan Yesus sangat baik. Dia senantiasa pelihara hidup kita sehingga diizinkan Tuhan kita sudah di hari yang keempat, besok di hari yang kelima, Sabtu sudah tanggal 5 Agustus. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, pilih, ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Ada 5 hal yang kita ambil di dalam firman Tuhan. Yang pertama, bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab orang bisa datang kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 6 ayat 65, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa meresponi pilihan Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena kasih Tuhan yang sempurna. Dan kedua, bahwa Tuhan sudah tetapkan kita dengan surat keputusan, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nama kita sudah terdaftar oleh kartu mari. Karena kita sudah dipilih tetap adalah Yesus. Yang ketiga, supaya kamu pergi, harus kita aktif. Pergi di kalimat aktif, saudara, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang diam. Seperti malam hari ini Bapak Ibu menerima firman Tuhan dari saya, termasuk dari para hamba Tuhan, baik malam maupun pagi. Silakan Bapak Ibu bisa aktif men-sharekan, kirim kepada teman yang lain, kepada saudara, keluarga yang lain, supaya mereka bisa diselamatkan. Sama-sama mereka mendengar berita kebenaran, supaya mereka bertobat datang kepada Yesus, memperkuat iman prinsip kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Di situ kita menghasilkan buah. Supaya kamu pergi menghasilkan buah, buahmu tetap. Kelima, keempat, menghasilkan buah, supaya kita betul-betul prestasi di depan Tuhan. Ada buah. Jangan sampai seperti di Lukas pasal 13, saudara. Tidak ada buah, saudara, maka harus ditebang. Coba nih saudara baca Lukas pasal 13, jangan sampai seperti ini. Saya membaca Lukas pasal 13 ya, ayat 6 berkata demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Coba, tidak dapat buah. Orang Kristen jangan nothing, tapi menjadi orang Kristen harus menjadi orang yang santai. Mohon maaf ini, karena saya teriak-teriak semangat, saudara, ya. Dalam nama Yesus tidak akan batu lagi. Dengar baik-baik, tidak akan batu. Dalam nama Yesus, saya punya darah Yesus, ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Di situ ayat ke-7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Amin. Coba ini, jangan sampai kita hidup di dunia ini dengan sia-sia, tapi mari berbuahlah, ikutlah Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan kalau kita sungguh sama Tuhan. Renungan pada malam hari ini, tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikian firman Tuhan. Moab itu sudah saya katakan kemarin sudah dihukum Tuhan. Setiap kita orang berdosa akan terima konsekuensi akibat dosa. Tapi karena kasihnya Tuhan sempurna, Dia sanggup memulihkan asal kita mau bertobat, asal kita mau kembali sama Tuhan. Lagu yang saya sampaikan, saya Pastor Yakob Rahmat, Dia sembuhkan mataku yang buta. Dulu saya buta, dulu saya tidak mengenal kebenaran, tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan sudah angkat saya. Tuhan sudah panggil pilih kita semua, sehingga kita saat ini bukan buta, tapi kita melihat akan kemuliaan Tuhan. Amin. Tangan Allah beri kesembuhan jiwaku, biar kesengsaraan datang dengan keras. Amin, haleluya. Tangan Allah beriku cinta heran. Amin, haleluya. Dia diamkan ribut hidupku. Amin, haleluya. Dia sembuhkan mataku
syukur, amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur, amin, haleluya. Tangan Allah buka pintu surga buatku, amin, haleluya. Dan lihatkan satu tempat heran amat mulia, itulah surga, haleluya. Tangan Allah tunjukkan maksudku, amin, haleluya. Jiwaku diam di dalam tangan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dia sembuhkan, amin, haleluya, mataku yang buta, amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur, amin, haleluya. Tangan Allah jauhkan takut dan susahku, amin, haleluya. Dialah pemimpin yang selamatkan hidupku, dialah Yesus juru selamatku. Tangan Allah beri air hidup kekal, Yesus air kehidupan. Ku dapat berhenti di surga selamanya, amin, haleluya. Ya sembuhkan, amin, haleluya, mataku yang buta, amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur, amin, haleluya. Tangan Allah sudah pulihkan hidupku, amin, haleluya. Dia menjamah hidupku yang penuh dengan dosa, amin, haleluya. Dia jamah hidupku, sekarang ku jadi baru, amin, haleluya. Ku mau setia dan taat pada firman Tuhan, amin, haleluya. Ya sembuhkan, amin, haleluya, mataku yang buta, amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, amin, haleluya. Hatiku penuh ucapan terima kasih pada Yesus, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur. 2 Korintus pasal 4 ayat 4, demikian firman Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku,
Sebentar kami mau baca firman Tuhan yang hidup. Amin, haleluya. Hatiku penuh ucapan syukur, terima kasih pada Tuhan Yesus. Engkau Bapakku, Tuhan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebih segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, segala salah hilaf kami Bapa. Kuduskanlah hidupku Bapa, untuk firman-Mu ku simpan dalam hatiku. Aku mau cinta firman Tuhan dan taat. Amin, haleluya. Sampai nanti kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam, salam sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pada Jumat malam tanggal 4 Agustus 2023. Kita bersyukur sebab anugerah Tuhan sudah panggil, pilih kita. Dulu kita buta, kalau kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Dulu kita orang tidak percaya, yang pikiran kita telah dibutakan oleh zaman dunia yang gelap ini, sehingga kita tidak melihat percaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tapi anugerah Tuhan sudah pilih kita, sehingga kita malam hari ini, saat ini adalah milik dari Yesus. Ada 3 status kita. Kita adalah hamba Kristus, hamba belajar kita rendah hati. Kita sebagai anak punya hubungan cinta kasih, hubungan kemesraan dengan Tuhan. Ketiga, milik Kristus, pasrah, berserah total kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Kita membaca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 48 ayat 30 sampai 47, supaya besok kita akhiri akan memasuki Yeremia pasal 49. Puji Tuhan, semua akan anugerah Tuhan, biar kita menghargai akan kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita membaca pasal 48 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Aku ini kenal kepongahannya. Demikian firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Coba ini. Bangsa Israel, bukan bangsa Israel, ini Moab, saudara ya. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Maka kita belajar untuk apa? Supaya kita takut akan Tuhan. Supaya kita cakap, kita perbuatan kita, perilaku kita harus benar di hadapan Tuhan. Sebab itu aku akan meratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengadu karena orang-orang Kir Heres. Aku akan menangis karena engkau, lebih daripada menangis karena Yeser. Hai pohon anggur Sibma, ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yeser. Si pembena sana telah jatuh, menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. Sukaria dan sorak-sorai telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur tempat pemerasan, pengirik tidak ada lagi pengiriknya, pakai kegirangan tidak kedengar lagi. Semuanya saudara dihukum sama Tuhan Moab ya. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, ada tangisan. Kenapa? Hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Seperti yang saya sampaikan, Moab ini dari keturunan Lut, saudara. 2 anak perempuan Lut itu
yang penuh dengan pikiran kotor, sehingga dia main tidak benar sama papanya. Akhirnya anak yang pertama, ya boleh bilang ya istri, karena dia sudah berbuat yang nggak benar sama papanya kandung sendiri. Seperti saat ini banyak anak sama orang tua sudah kacau balau, seperti saudara Gomora, sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya disebut Moab ya. Kalau yang kedua Amoni ya. Seperti di Aman itu ya, itu sudah. Yang penting kita nih, marilah sekarang kita ikuti firman Tuhan saja. Pusing saya kalau ikutin dunia ini, pantesan Tuhan bisa marah saudara ya. Tapi jadilah kita anak Tuhan yang cinta Tuhan. Berikutnya ayat 34, Hesbon dan Eliel meraung-raung orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari suara sampai ke Horonaim dan Eklat Silia, sebab air sungai Nimrim menjadi ketanusan. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab, mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan, dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Allahnya A kecil, Kamos tadi itu dewanya saudara ya. Sebab itu seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Tukit Heres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Ya, sungguh setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada tore-tore dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sesuatu Moab dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikian firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawan dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. Jelas saudara, kalau Moab ini tidak berkenan sama Tuhan, hancur dalam dosa ya, hancur malu saudara ya. Demikian kita, kalau hidup kita tidak berkenan sama Tuhan, Tuhan akan hukum kita. Maka kita takut sama Tuhan, asal kita mau kembali sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan kita. Lanjut, kita mau baca ayat 40. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung raja wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Kota-kota direbut, kupu-kupu pertani dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Inilah Moab ya. Dia membesarkan diri, sombong, congkak, tinggi hati saudara ya. Berikutnya, kejut dan pelubang dan jerat bagimu hai penduduk Moab. Demikian firman Tuhan, yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh aku mendatangkan semuanya atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikian firman Tuhan. Di naungan Hesbon orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan. Tetapi aku keluar dari Hesbon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelisi Moab dan batu kepala orang-orang liput. Celakalah engkau hai Moab, binasa engkau hai bangsa Dewa Kamos, sebab anak-anakmu lelaki telah terculik tertawan, dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. 47 yang terakhir. Tapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikian firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Amin. Demikian firman Tuhan, sudah kita baca dan dengar, kita paham betul. Dan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah baca pasal 48, dan besok kita lanjutkan pasal 49. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, diberkati Tuhan. Asal kita mau kembali sama Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik. Biarpun seseorang berdosa kepada Tuhan sejat-jatnya, tapi asal kembali sama Tuhan, mau bertobat, pasti Tuhan ampuni. Seperti di dalam satu ayat terakhir, saya kasih ayat terakhirnya, Moab ini kita sudah baca ya, bahwa Moab akan dihukum Tuhan dan sudah hancur ya. Tapi kalau Tuhan bilang, kalau bertobat kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Karena Tuhan itu tidak tegaan saudara. Tuhan itu maha baik ya. Oleh itu mari kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau pilih jalan yang benar. Kita mengikuti Yesus. Sebab Tuhan berkata dalam surat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ialah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Mari kita mau kembali sama Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih, panggil kita. Tuhan sudah sembuhkan, dulu kita buta, tapi karena anugerah Tuhan, kita saat ini kita celik memandang akan kemuliaan Tuhan. Biar makin hari kita senantiasa ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dia sembuhkan mataku yang buta, amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang
amen, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hiburan, amen, haleluya. Dia sembuhkan, amen, haleluya, mataku yang buta, amen, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tapi sebelum beristirahat, mari kita datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Kita mau hidup di dalam rencana janji Tuhan, karena Tuhan sudah panggil kita dan pilih kita jadi anak pilihan Tuhan Yesus. Dan sampai suatu hari kelak kita berjumpa, rindu kita berjumpa dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus bersama kita, Immanuel. Amin, haleluya, puji Tuhan.